Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai aktivitas kita hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang menghantar kami melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Ini semua karena anugerah pengasihan Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 21 Maret 2023, diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Demikianlah bunyinya. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya atau menolong orang lain. Tentu ini cukup berat, sulit menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka. Mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial. Kalau ada peristiwa duka cita misalnya, pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai. Namun menurut surat 1 Yohanes ini, pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar atau kecil, atau mahal atau murah, atau mewah atau sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa barang, jasa, ataupun yang berharga yang kita miliki. Dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan, pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itu yang memberikan harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita. Dan karena dosa itu hati kita menuduh, mengutuki kita, dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan, bahkan tenang dalam datang kepada Tuhan Allah kita. Melalui renungan hari ini, Yohanes menegaskan bahwa kehidupan Kristen terletak pada kepercayaan yang benar bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dengan kelakuan yang baik, mengasihi sesama. Melalui teks ini, Yohanes memberikan pesan bagi kita bahwa kehidupan Kristen yang baik itu berarti menerima dan percaya kepada Kristus sebagai anak Allah, dan percaya kita itu terwujud dalam perbuatan kasih kita kepada sesama, seperti Kristus juga mengasihi sesama manusia. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, atas kasih-Mu Engkau mau mengorbankan diri demi untuk menebus kami umat manusia
yang berdosa ini agar dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Semua ini adalah anugerah pengasihan-Mu. Ampuni dan kuatkanlah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki demi kemuliaan bagi nama-Mu dan kasih anugerah yang daripada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah kita Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.